Dan ini sepanjang perjalanan Luang Baluk di wilayah bagian utara dari pantai Luang Baluknya. Jadi dia. Nah, ini akses jalan jembatan Meninting yang menghubungkan antara wilayah ke arah Senggigi ya dari Ampenan. Kita akan lihat. Oke, ini Senin 6 Desember 2021. Jadi hari ini sudah memasuki pergantian setelah pasca minggu kemarin. Harapannya sih semua pada berjalan normal, mau akan masuk seperti biasa. Tapi faktanya hujan sudah begitu cukup mengguyur deras dari sejak semalam hingga tadi pagi. Jam 8 pun belum selesai, sehingga ada beberapa anak-anak yang masih sempat berangkat ke sekolah, termasuk si Jihan ya. Nah, sementara yang kakaknya hingga yang SMA belakangan baru dapat kabar dari sekolah untuk ujiannya malah dipindahkan harinya karena terkait dengan perubahan cuaca hujan yang saat ini dianggap ekstrim. Bahkan dari beberapa laporan dari BMKG sudah merilis berita tentang peluang terjadinya banjir rob di beberapa garis pesisir sepanjang kawasan-kawasan yang patut diwaspadai. Dan juga termasuk di lokasi-lokasi yang sedikit agak di daerah wilayah kaki-kaki perbukitan sana. Nah, kita akan coba meliput di sekitar beberapa tempat yang dianggap berpeluang terjadinya banjir rob. Salah satunya ada di wilayah pantai Luang Baluk yang sebelumnya juga pernah diliput dalam kejadian tahun-tahun awal atau justru masuk tahun 2020 sebelumnya. Jadi kita akan coba lihat ke sana, lanjut. Oke, ini adalah penampakan di Kali Meninting, tepatnya di jembatan menghubungkan pasar Ampenan. Jadi hujan yang semalam telah mengakibatkan debit air semakin besar seperti ini. Seberang, yuk lihat. Kita akan melihat sebagian wilayah-wilayah yang dikabarkan terjadi banjir rob ya. Kita akan melihat di pantai Luang Baluk. Dan ini sepanjang perjalanan Luang Baluk di wilayah bagian utara dari pantai Luang Baluknya. Jadi di antara stand-stand pedagang penjual ikan sepanjang trotoar ini. Nah, ini di belakangnya zona spot wetlandnya juga sudah mulai tergenang penuh gini ya. Ini bukan pantai ya, jadi dia nanti ada berbatasan dengan pantai di sana. Nah, itu air di sini. Ini udah cukup tinggi genangannya. Bentar loh, nih. Nah, bisa dilihat ya sepanjang. Nah, kita akan lihat langsung di lokasi pantai Luang Baluknya, tempat zona wisatanya. Oke, jalur masuk ke pantai yang di sebelah selatan juga masih ditutup. Kita lihat yang tepat aja di depan. Oke, jadi dibandingkan kejadian yang masih mungkin di awal tahun lalu atau tahun sebelumnya yang masih kita pernah liput ke sini, waktu kejadian banjir rob, ini sudah agak sedikit beda ya perbandingan kondisinya. Sudah lebih bagus sekarang, tapi ya seperti tadi, karena ini memang tidak diperhitungkan, dia hanya dibuatkan semacam tanggul di depan sana, jadi mungkin itu hanya menyiasati terjadinya gempuran banjir rob dari depan. Nah, sementara sehujan semalam ini sudah cukup menimbun sedemikian, setinggi air masih sebatas mata kaki aja. Dan ini jembatan yang ada di Tanjung Karang. Debit air juga cukup besar ya. Nah, seperti ini yang mengarah langsung ke bagian muaranya. Sedikit dekat dengan pantai Luang Baluk. Sama ya, debit airnya membesar. Nah, sore ini kita melanjutkan lagi memantau beberapa titik lokasi spot-spot banjir ya. Nah, ini ada di Kekait Puncang, bagian dari Gunung Sari. Jadi kalau dikabarkan di bagian atas sana ada terjadi longsor dan ketinggian air ini sudah cukup surut ya, karena bisa dilihat dari bekas-bekas sampahnya.
Jadi bisa dilihat dari jejak sampahnya ini sudah surut sekitar 1,5 meter ya. Lahan-lahan rendah ini. Dan memang sejak tadi malam dari jam 8 tim SAR sudah mulai turun dan mengimbau warga untuk lebih antusias, cepat ya, gerakan cepat untuk segera dievakuasi dari lokasi-lokasi yang dikatakan rawan banjir. Oke, ini spot di Pasar Sidemen. Air juga sudah dikatakan surut. Oh, di atas sana kayaknya udah mulai anu deh. Nah, jadi jalan lintas ke arah Pusuk Utara, Lombok Utara ke atas sana bisa dikatakan sepi ya saat ini karena memang dinyatakan sebagai kawasan yang cukup rawan banjir. Nah, ini ada satu di wilayah kawasan apa ini? Pariwisatanya masih di lokasi Sidemen atas. Ada bagian kamar mandi, toilet yang ambruk. Nah, ini beberapa kawasan wisata pinggiran sungai. Alur sungainya memang bisa dikatakan airnya terbilang keruh ya. Jadi air tidak saja dari limpahan atas sana, tapi dari kiri kanan justru. Nah, ini kalau ada sepi begini karena memang tadi sudah dievakuasi warga. Ada pemberitahuan dari para tim SAR yang turun. Nah, kalau dilihat dari aspal yang masih tertutup tanah, bisa jadi air juga dari atas ini ya, langsung lari ke bawah sini. Nah, ini yang dibawa lari ini, dalam longsorannya ini. Jadi bisa dikatakan cukup keras ya lajur airnya dari atas. Ini ada berugak dan kamar mandi. Jadi wisatanya namanya wisata Tibu Ijo. Waterfall, adventure, nah macam-macam ya. Nah, ini sepi, tapi masih ada beberapa arus masyarakat yang juga turun dari utara sana. Suping. Nah, ini kampung Sidemen belakang-belakang pasar ya. Jadi sebenarnya kawasan ini pada saat biasa kemarau cenderung airnya dia lebih tenang karena di depan sana itu ada satu embung dan airnya tenang sekaligus dia berwarna bening. Nah, sementara kalau ketika debit air besar begini datang, dia jadi keruh begini ya. Dan pergolakannya cukup kencang arusnya. Kita akan lihat di bagian embungnya depan sana. Ini bendungan Sandik. Jadi ini tempat ada juga longsor beberapa di sini. Nah, itu ya, gerakan airnya seperti itu. Nah, di beberapa kawasan sini ternyata dimanfaatkan oleh warga untuk panen pasir ya di beberapa alur irigasi ini. Ini lapangan bolanya. Di kawasan yang dari atas-atas juga longsor karena alur-alur air kecil ya. Sampai rumpun bambunya bergeser begini. Jembatan kecilnya ini tuh rusak.
Jadi sampahnya di pohon ini, ini tingginya air ini. Nih, hancur ini. Bagian pinggir-pinggir sungai ini kan. Ini rusak sepadannya nih. Nah, bisa dilihat ternyata beberapa warga yang di atas sana banyak mengungsi ke wilayah-wilayah di bawah sini. Mungkin mencari beberapa kerabat maupun warga-warga terdekat ya. Jembatan ini. Ini parah. Tuh, perumahan ini. Awas loh. Ups. Nah, bisa dilihat gerusan airnya seperti ini. Jadi perkebunan jagung yang ada di sini sampai tidur semua ya. Dan di sebelah kanan sini ini adalah satu lokasi BTN perumahan yang juga cukup banyak mengalami kerusakan cukup parah di beberapa hanya bagian tapi ya, tidak semua. Dan ini sudah ada tim SAR kesini dari anggota Angkatan Darat. Nah, ini BTN Pondok Indah. Jadi di bagian desa Batu Sela. Nah, para kodoknya marah pesta ini, nyanyi. Jadi masih di wilayah desa Batu Sela. Ada.